Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di tempat kita mengurai hikmah dari setiap jejak langkah masa lalu. Hari ini, kita tidak sedang menceritakan sebuah kisah biasa. Kita akan menyelam jauh ke dalam sebuah paradoks. Sebuah cerita yang mungkin akan memutarbalikkan cara kita memandang takdir dan rahmat. Pernahkah sahabat membayangkan sebuah kisah yang dimulai dari sebuah lembah yang paling kelam, paling nista? Cerita tentang seorang wanita yang profesinya adalah menjual kehormatan, seorang pelacur. Namun akhir dari cerita ini adalah kemuliaan yang paling tinggi. Wanita ini melahirkan 7 orang putra, dan ke-7 putranya semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi yang diutus kepada Bani Israel. Sebuah pertanyaan besar muncul di benak kita. Bagaimana bisa? Bagaimana ceritanya seorang wanita dari dunia yang begitu hina mendapat karunia yang begitu agung, melahirkan para utusan Tuhan? Apa yang dia lakukan? Amal apa yang telah dia kerjakan sehingga Allah mengangkat derajatnya setinggi itu? Ini adalah kisah tentang sebuah pertobatan yang lebih dahsyat dari apapun. Sahabat beriman, sebelum kita membuka lembar kitab kuno ini, sebelum kita telusuri jejak langkah wanita luar biasa ini, kami ingin mengajak sahabat sekalian untuk membangun rumah kita ini bersama. Tekan tombol like jika hati sahabat bergetar mendengar premis cerita ini. Tuliskan di kolom komentar Subhanallah sebagai tanda takjub kita akan kuasa ilahi. Dan yang paling utama, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tidak pernah ketinggalan setiap untaian hikmah yang akan kita bagi di sini. Mari kita mulai. Sahabat beriman, kisah ini tercatat dalam sebuah kitab klasik, Kitab Tanqihul Qaul pada bab yang ke-23, sebuah bab yang khusus membahas tentang keutamaan taubat. Cerita dimulai di sebuah perkampungan di zaman Bani Israel. Di sana hiduplah seorang wanita. Parasnya dijelaskan begitu cantik, begitu mempesona. Setiap mata lelaki yang memandang pasti akan terjerat takjub oleh keindahan wajahnya. Namun sayang, kecantikan itu dia gunakan untuk jalan yang salah. Dia adalah seorang pelacur. Dia memiliki sebuah rumah tepat di tengah kota. Dan di rumah inilah dia membuka praktek prostitusinya. Dia melayani laki-laki hidung belang yang ingin memuaskan nafsu mereka. Metodenya unik dan sangat terbuka. Dia membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Kemudian dia berbaring di atas sebuah kasur dan kasur ini diletakkan lurus, berhadapan langsung dengan pintu yang terbuka. Artinya, siapapun yang lewat di depan rumahnya akan bisa melihat dengan jelas pemandangan itu. Seorang wanita cantik yang sedang menunggu pelanggannya di atas kasur. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dia melakukan pekerjaan ini tanpa henti. Dosa ditumpuk di atas dosa tanpa ada rasa sesal. Hingga pada suatu hari, ada seorang anak muda yang melintas di depan rumah wanita itu. Pemuda ini berasal dari kota sebelah. Dan dia dikenal sebagai pemuda yang saleh, seorang ahli ibadah. Ketika matanya tak sengaja menangkap pemandangan di dalam pintu itu, dia terpana. Dia terdiam. Dia takjub.
Bukan hanya pada kecantikan wanita itu, tapi juga pada godaan yang begitu besar. Dia tahu siapa wanita itu. Dia tahu apa yang sedang ditawarkan. Seketika, hatinya bergejolak. Nafsu mulai berbisik, iman di dalam dadanya menjerit. Entah apa yang ada di pikiran pemuda ini. Dia yang selama ini menjaga pandangannya, dia yang selama ini menjaga kesuciannya, tiba-tiba tergiur. Dia sadar, ini salah, ini bahaya. Maka dia berdoa. Dia meminta pada Allah untuk dihilangkan hasrat buruk itu. Dia ingin pergi, tapi keinginan nafsunya tak kunjung hilang. Anehnya, semakin dia berdoa, semakin dia berusaha melawan, godaan itu terasa semakin menjadi-jadi, semakin kuat. Pemuda ini dilubuti rasa dilema yang luar biasa, antara mengikuti nafsunya yang sedang membara atau pergi lari meninggalkan wanita itu. Semakin lama dia berdiri di sana, semakin dia tak bisa menahan hasratnya. Dan akhirnya di titik itulah setan berhasil menghasutnya. Setan memenangkan pertempuran batin itu. Pemuda saleh ini akhirnya memutuskan untuk memenuhi keinginan nafsunya. Dia melihat ke dalam tas yang dia bawa. Dia sedang dalam perjalanan. Dia butuh uang untuk membayar jasa berita itu. Maka dia lakukan sesuatu yang nekat. Dia menjual isi tasnya, barang-barang yang ia bawa. Dia tawarkan kepada orang-orang di sekitar pasar. Setelah semua barang yang terjual, terkumpul 10 keping koin dinar. Dengan uang di tangan dan nafsu di dada, pemuda saleh ini melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah wanita pelacur itu. Dia sampai di depan wanita itu. Dia serahkan 10 koin dinar sebagai bayaran. Wanita pelacur itu mengambil uang dinar tersebut tanpa banyak bicara. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia membawa pemuda ini ke dalam sebuah kamar yang lebih pribadi. Di dalam kamar itu, wanita ini mulai melepaskan pakaiannya. Dia bersiap untuk melaksanakan pekerjaannya seperti yang biasa dilakukan. Tapi Ali menghentikan mereka. Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam kitab Taurat kalian, kalian harus memeluk agama kami dan beriman. Para pendeta itu saling berpandangan dan setuju. Ya baik, sekarang tanyakanlah satu demi satu, kata Ali bin Abi Thalib. Mereka mulai bertanya, apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit? Ali menjawab lugas, induk kunci itu ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua hamba Allah, baik laki-laki ataupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, maka amalannya tidak dapat naik sampai kepada Allah. Para pendeta terdiam. Jawaban itu tepat. Mereka bertanya lagi, lalu anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Sayyidina Ali menjawab, anak kunci itu ialah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pendeta-pendeta itu saling memandang di antara mereka. Mereka melanjutkan, terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Ali tersenyum. Kuburan itu ialah ikan yang menelan Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus dibawa keliling ke 7 samudra. Pertanyaan berlanjut, jelaskan kepada kami,
tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Ali menjawab, makhluk itu ialah semut. Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, wahai para semut, masuklah ke sarang-sarang kalian, agar tidak diinjak-injak Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka bertanya lagi, beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak dilahirkan dari kandungan ibunya. Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu ialah, pertama, Adam, kedua, Hawa, ketiga, onta Nabi Saleh, keempat, domba Nabi Ibrahim yang menjadi pengganti Ismail, kelima, tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. Sahabat beriman, setelah mendengar jawaban-jawaban yang cepat, tepat, dan akurat itu, 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu langsung berdiri dan dengan gemetar mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mereka berdua masuk Islam saat itu juga. Tapi masih ada 1 orang pendeta lainnya. Dia bangun berdiri, dia menatap Ali dengan tajam. Dia berkata, hai Ali, 2 temanku sudah terpengaruh oleh keyakinan ini. Sekarang masih ada 1 hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Ini adalah pertanyaan terakhir dan yang paling sulit. Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan, saud Sayyidina Ali. Pendeta itu berkata, coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Ali bin Abi Thalib tahu, ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Ali menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jika engkau mahu, akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka. Nama ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ini adalah sebuah tantangan yang mustahil bagi manusia biasa. Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lututnya. Lalu dia berkata, hai saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah kekasihku telah menceritakan kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Rom, di sebuah kota yang bernama Ephesus atau ada yang menyebutnya Tarsus. Setelah zaman Nabi Isa, kota itu dipimpin oleh seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim yang bernama Dikianus. Sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri menyela. Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bagaimana bentuk istana raja itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya. Ali bin Abi Thalib menjawab dengan tenang, hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer. Panjangnya 1 farsah dan lebarnya pun 1 farsah. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 semuanya terbuat dari emas. Lampunya berjumlah 1000 semuanya dari emas, bergelantungkan pada rantai-rantai perak. Di sebelah timur serambi dibuat 100 lubang cahaya. Demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi itu. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Disitulah ia duduk dengan mengenakan mahkota di atas kepala.
Sampai di situ pendeta itu berdiri lagi, menyela lagi. Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku, terbuat dari apakah mahkota raja itu? Dengan lugas Ali menjawab, "Hai saudara Yahudi, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang." Raja itu juga mengangkat 6 orang dari anak-anak para cendekiawan untuk dijadikan menteri. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri. Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi. "Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Ali langsung menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan masing-masing bernama Tamlikah, Miksalimina, dan Mikaslimina. Adapun 3 orang pembantunya yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Kasitius, dan Sidemius." Raja itu berkuasa selama 30 tahun tanpa pernah sakit. Ia pun menjadi congkak dan mengaku diri sebagai Tuhan, memaksa semua orang menyembahnya. Sampai suatu hari saat perayaan, tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu wilayahnya. Demikian sedih dan bingungnya raja itu, sampai tanpa disadari, mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seorang cerdas yang bernama Tamlikah, memperhatikan keadaan sang raja sambil berpikir keras. Ia berpikir lalu berkata di dalam hati, "Kalau Dikianus itu benar-benar Tuhan, sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi Dikianus melakukan semua itu. Dia bukan Tuhan." Tamlika dan kelima temannya akhirnya sadar. Mereka lalu berunding dan memutuskan untuk lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi. Tamlika lalu menjual kurma, mendapat uang 3 dirham, lalu mereka berangkat berkuda. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, mereka turun dari kuda dan berjalan kaki. Tiba-tiba datanglah seorang pengembala menyambut mereka. Mereka menceritakan kisah mereka dan penggembala itu pun ikut beriman. Dia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian." Penggembala itu mengembalikan kambingnya, lalu kembali lagi, diikuti oleh seekor anjing miliknya. Belum selesai Ali bercerita, pendeta Yahudi itu memotong lagi. "Wahai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apa warna anjing itu dan siapa namanya." Ali menjawab, "Wahai saudara Yahudi, anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir." Ketika para pemuda itu khawatir anjing itu akan menggonggong dan membocorkan rahasia mereka, atas izin Allah, anjing itu berbicara dengan lancar. "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh." Pengembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu mendekati sebuah goa. Pendeta Yahudi itu bangun lagi. "Apakah nama gunung itu dan apakah nama goa itu?" Ali menjelaskan, gunung itu bernama Nalus dan nama goa itu Wasit. Ali meneruskan ceritanya. Di dalam goa, mereka menemukan mata air dan buah-buahan. Mereka makan dan minum,
Lalu mereka masuk berlindung di dalam goa. Anjing mereka, Kitmir, duduk berjaga, menjelurkan 2 kaki depan, menghalangi pintu goa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Mereka tertidur. Raja Dicyanus yang gusar menyusul mereka dengan 80.000 pasukan. Ia menemukan mereka tertidur di dalam goa. Raja berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak ada hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka menyiksa diri di dalam goa ini." Lalu raja memanggil tukang batu dan memerintahkan untuk menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan adukan semen. Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa itu lewat, Allah mengembalikan lagi nyawa mereka. Mereka bangun, seakan baru tidur sebentar saja. Mereka merasa lapar. Tamlikah berkata, "Aku sajalah yang berangkat ke kota untuk membeli makanan." Tamlikah memakai baju pengembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan, ia melihat tempat-tempat yang asing, yang belum pernah ia kenal. Setibanya di dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar, bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Isa adalah Ruh Allah." Tamlikah mengusap-usap mata. Kusangka aku ini masih tidur. Ia masuk ke pasar. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Ia bertanya kepada seorang penjual roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Apasus," jawab si penjual roti. "Siapa nama raja kalian?" tanya Tamlika lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti. Tamlika berkata, "Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Tukang roti itu aneh melihat uang koin kuno yang dibawa Tamlika. Pendeta Yahudi itu berdiri lagi. "Hai Ali, jelaskan kepadaku bagaimana bentuk dan berat uang koin itu." Ali menjawab, "Uang koin itu seukuran telapak tangan, beratnya 10 dirham. Uang itu kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dicyanus." Penjual roti itu marah. Dia berteriak, "Engkau telah menemukan harta karun, dan kau menyebut nama Raja Durhaka yang sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam." Tamlika lalu ditangkap, dibawa menghadap raja yang baru, Raja Abdurrahman, seorang raja yang adil dan bijak. Setelah mendengar cerita Tamlika, raja bertanya, "Apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" Tamlika menjawab, "Iya, tuanku." Tamlika mengajak utusan raja ke rumah tertinggi di kota. "Inilah rumahku." Keluarlah seorang laki-laki yang sudah sangat lanjut usia. Alisnya sudah putih menutupi mata. Orang tua itu bertanya, "Siapa namamu?" Tamlika menjawab, "Aku Tamlika, anak Filistin." Seketika, orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil menangis. "Ini datukku, demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicyanus, raja yang zalim. Nabi kita Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali." Raja Abdurrahman segera datang mengangkat Tamlika ke atas pundaknya. Orang banyak menciumi tangan dan kaki Tamlika. Raja dan para bangsawan pergi menuju gua. Setibanya di dekat gua, Tamlika berkata, "Biarlah aku sendiri yang akan menemui mereka. Aku khawatir mereka menduga Dicyanus yang datang." Tamlika masuk. Teman-temannya memeluknya. Tamlika menjelaskan, "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicyanus sudah lama meninggal. Penduduk kota sudah beriman. Mereka datang untuk bertemu kalian." Lalu, teman-teman Tamlika berkata, "Hei Tamlika,
apakah engkau hendak menjadikan kami ini tontonan bagi manusia?" Mereka pun mengangkat tangan, berdoa, "Ya Allah, kembalikanlah nyawa kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Selesai, Ali bin Abi Thalib menceritakan kisah itu dari awal sampai akhir. Ia kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang terakhir itu, "Itulah kisahnya, hei pendeta Yahudi, sesuai dengan apa yang telah kau dapati dalam Tauratmu." Pendeta Yahudi itu berdiri dengan tubuh gemetar, air matanya berlinang. Ia berkata, "Ya Abul Hasan, apa yang kau ceritakan itu benar, lengkap dan sempurna. Sekarang ulurkanlah tanganmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sahabat yang beriman, ketika pendeta itu semuanya masuk Islam di hadapan Ali bin Abi Thalib bukan karena paksaan pedang, tapi karena takluk oleh luasnya samudra ilmu. Kisah ini diabadikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat ke-10. Yang artinya, "Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Ilmu yang dimiliki Ali adalah warisan langsung dari sang guru teragung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Di video selanjutnya kita akan mengupas sebuah kisah tentang seorang sahabat lain yang kezuhutannya mengguncangkan dunia. Kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Pastikan sahabat beriman tetap bersama kami. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.